Sosial media sekarang, khususnya Instagram, di Indonesia udah dipenuhi oleh media-media penyebar hoaks dan berita pengalihan isu. Dan salah satu media yang menjadi pionir juga inspirasi munculnya media-media seperti ini adalah Volkatif. Rata-rata dari kalian pasti udah tahu sama salah satu media di Instagram yang satu ini. Volkatif ini media independen atau istilahnya homeless media di Instagram. Mereka nggak terdaftar dalam Dewan Pers seperti media besar lainnya, sehingga berita-berita yang mereka sebarkan terbebas dari peraturan Dewan Pers. Mereka bebas membuat berita atau konten apapun sesuai keinginan mereka tanpa perlu mengecek kebenaran dari sumber berita yang mereka dapat dan juga memperhatikan kode etik jurnalistik. Mereka bisa melakukan apapun, merubah berita dari sumber yang mereka dapat, membuat narasi yang lebay atau provokatif hanya demi mendapatkan perhatian publik dan engagement tanpa perlu takut terkena sanksi. Oke, sebelumnya gue bakal ceritain juga awal mula gue pribadi tahu sama Volkatif ini, supaya beberapa hal yang gue sampaikan di sini lebih objektif, bukan karena gue salty ataupun benci dengan Volkatif. Pertama kali dulu gue lihat Volkatif, mereka itu masih bikin berita atau bahas topik-topik yang cukup segmented atau anti mainstream. Gak banyak orang yang kenal atau peduli sama hal yang diberitain, dan media mainstream pun juga gak ada yang ngeberitain hal itu. Sampai akhirnya gue follow di tahun 2017. Jadi udah cukup lama tuh gue tahu dan follow Volkatif ini. Pada saat itu followersnya masih sedikit, masih puluhan ribu lah, mungkin 20 ribuan, gak sampai 100 ribu. Pada saat itu followers 20 ribu pun juga udah termasuk besar, gak kayak sekarang followers 100 ribu udah dianggap kecil. Dan salah satu alasan gue follow akun ini dulu juga karena udah ada beberapa YouTuber atau influencer yang nge-follow akun ini, kayak Chandra Leo, Jovelda Lopez, Arab, dan lainnya. Karena dulu Volkatif juga sering bikin berita tentang mereka, yang mana seperti yang udah gue bilang, beritanya itu segmented, nggak semua orang ngerti dan mau tahu informasi itu. Dulu format postingan-postingannya belum kayak sekarang. Dulu mereka cuma re-upload atau ngambil foto beritanya aja, tanpa ada headline atau narasi di dalam gambarnya. Penjelasan isi beritanya cuma di caption. Kemudian di tahun 2019, baru tuh mulai bikin format postingan, ambil background foto orang atau objek beritanya, timpa kotak bubble text di atasnya, masukin headline-nya, kemudian tambah logo. Cuma dulu isi teksnya rata-rata kutipan kata-kata atau ucapan dari public figure. Brand color-nya pun juga masih belum jelas tuh, bukan hitam putih. Kemudian mereka juga mulai pakai format full text dengan background polos yang kesannya simple dan to the point. Nah, masuk ke 2020, mulai tuh sering bikin postingan berita atau konten dengan format simple kayak gini. Mereka nemu format postingan yang bagus untuk naikin engagement. Karena format postingan ini terlihat simple dan to the point, sehingga banyak orang yang juga suka share ke Instastory. Apalagi netizen-netizen FOMO yang pengen kelihatan selalu up to date. Di tahun itu, mereka nyentuh 1 juta followers, yang pada saat itu gue juga gak nyadar. Karena terakhir kali gue lihat followersnya masih 200 ribuan. Kemudian bikin format postingan baru lagi yang gak jauh berbeda dengan background foto berita atau gambar random. Kemudian ditimpa kotak bubble text putih dengan headline atau narasi berita yang sengaja dibuat kontroversial atau provokatif untuk menarik perhatian. Strategi itu ternyata berhasil. Mereka ngerti banget perilaku netizen Indo yang suka share postingan singkat yang instastoryable istilahnya. Postingan-postingan yang berpotensi bakal di-repost ke instastory orang-orang dengan membuat headline singkat tanpa visual yang jelas atau detail beritanya lebih jelas. Sampai gua gak sadar, followersnya tiba-tiba udah sampai 6 juta aja. Kemudian sekarang, sampailah kita di era maraknya media-media independen atau homeless media seperti ini di Instagram, di mana informasi yang mereka sebarkan cukup singkat, hanya dalam satu slide, ditambah narasi yang dilebay-lebaykan atau memancing kontroversi dan perdebatan yang meningkatkan engagement. Sampai akhirnya, banyak orang yang sadar kalau media-media seperti itu sering menyebarkan hoax atau membuat berita yang memicu kontroversi, apalagi dengan identitas dan format tampilan yang identik, sehingga muncul banyak konten sarkas atau sindiran. Kalau mau bikin postingan yang rame atau mau nyebar hoax yang bisa dipercaya publik, caranya tinggal ambil gambar random, timpa kotak putih, masukin teks, tempel nama medianya. Sampai akhirnya, gak lama ini muncullah satu media di Instagram yang membuat postingan mengkritisi berita-berita atau postingan yang disebarkan oleh Volkatif. Media ini bernama Vereditum. Dia bikin beberapa postingan yang membongkar bukti hoax atau kesalahan yang udah disebarkan oleh Volkatif, kemudian menjelaskan fakta dan kebenarannya. Ini beberapa contohnya. Di berita duka, Volkatif malah menampilkan foto korban, kemudian membuat headline yang malah menyudutkan atau menyalahkan public figure lain. Kemudian menjabarkan hoax, ini salah satunya. Ketika masa PPKM,
Entah dari mana sumbernya dan gak dijelaskan juga di postingannya. Mereka cuma memberitakan dengan headline singkat kayak gini. Padahal di hari itu juga pemerintah langsung klarifikasi soal info hoax yang beredar, yang padahal masa PPKM pada saat itu belum berakhir. Kemudian mereka langsung take down tanpa klarifikasi dan permintaan maaf. Di sini mereka nyindir akun si kuning. Nanti gue juga bakal sebutin di sini. Kalau ada orang yang udah terlanjur percaya dan gak lihat lagi berita soal PPKM yang padahal masih berlangsung, bisa-bisa bubar semua. Udah gitu bakal muncul lagi debat dan hoax dari mulut ke mulut tentang berita PPKM yang katanya udah selesai, padahal belum. Kemudian, plagiarism atau nyomot berita dari konten orang lain, plek-ketiplek tanpa nyantumin source juga. Karena udah jadi media besar, Volkatif dapat engagement yang jauh lebih besar, sedangkan postingan aslinya yang membuat berita tersebut, akunnya masih kecil, cuma dapetin engagement yang jauh lebih rendah. Dan itu pastinya bikin sakit hati dan emosi, karena gue juga udah sering ngalamin hal kayak gitu. Bahkan konten di Netroxler pun juga udah ada yang pernah diplagiat. Mulai dari topik konten sampai struktur skripnya mirip, sampai gue save videonya dan bikin playlist copycat. Padahal udah sering tuh gue bahas soal plagiat di video-video Netroxler. Tapi itu nggak gue permasalahin, capek lah. Di Indo hal kayak gini malah dianggap wajar dan biasa, banyak pendukungnya. Oke, balik lagi. Kemudian Volkatif juga pernah ngubah data atau keterangan di postingannya hanya demi memancing kontroversi dan engagement. Sampai-sampai Vereditum juga bikin postingan top 5 dosa besar Volkatif. Sampai akhirnya rame, banyak orang yang ikut mendukung, setuju dengan apa yang udah dipaparkan dan dijelaskan Vereditum. Di salah satu postingan Vereditum yang ngebahas Volkatif, akun Volkatif klarifikasi di kolom komentarnya kayak gini. Ya, kalian bisa baca sendiri kalau mau, tapi yang mau gue bahas, komentarnya di bagian ini. Menurut kami ekosistem seperti ini tidaklah sehat. Kita bukan orang yang anti kritik. DM kami selalu terbuka untuk segala input, masukan, dan saran. Nah, masalahnya lu Volkatif ini tuh udah jadi akun besar, udah punya jutaan followers, tiap postingan lu aja komennya sekarang ribuan. DM yang masuk juga gak mungkin cuma puluhan atau ratusan. Gak mungkin dong lu cek satu-satu semua DM yang masuk. Yang lu cek utama mungkin DM dari akun-akun verified atau ngecek beberapa DM followers. Cuma ketika mau berinteraksi dengan nge-screenshot DM-nya, terus ditanggepin di Instastory. DM saran dan kritik mah biasanya jarang ditanggepin, apalagi dari akun kecil atau orang biasa. Apalagi di Indonesia ini, yang kebanyakan hal atau permasalahan harus diviralin dulu, kemudian baru minta maaf, klarifikasi, dan masalahnya diselesaikan. Langkah Vereditum untuk bikin konten kayak gini di Instagram, menurut gua langkah yang bagus dan nggak salah. Di awal dia bikin postingan yang ngebahas Volkatif, waktu like-nya masih puluhan ribu, yang mana itu udah tergolong banyak, Volkatif masih belum ngasih tanggapan apa-apa. Padahal di komennya udah banyak orang yang nge-mention akunnya. Sampai akhirnya setelah beberapa konten dibuat, rame dan like-nya tembus ratusan ribu, baru tuh mereka mulai panik dan bikin klarifikasi di komentar postingannya. Gak berani tuh bikin klarifikasi atau penjelasan di akunnya sendiri, supaya followersnya yang gak tahu permasalahan ini, tetap gak tahu apa-apa soal kesalahannya selama ini. Tapi berkat kejadian ini, Volkatif mulai memperbaiki postingannya dengan membuat slide tambahan yang mereka sebut hashtag yang intinya, seperti ini, sebagai penjelasan lebih detail dari headline berita ciri khasnya yang tetap mereka pertahankan supaya engagementnya tetap tinggi dan menarik perhatian netizen Indo. Apakah itu works? Apakah itu solusi yang tepat? Pastinya ini kelihatan lebih better dari sebelumnya, karena udah ada slide penjelasannya. Tapi menurut gua, ini kurang efektif. Karena udah banyak orang atau followersnya yang terbiasa baca beritanya, cukup dari headline singkat di slide pertama, apalagi headline-nya yang gak mengarahkan pembaca atau membuat mereka penasaran, untuk slide dan baca penjelasannya lebih panjang. Mereka nggak ngubah format utamanya dan memperbaiki desain jadi lebih baik. Mereka tetap mempertahankan format seperti ini, karena format ini mungkin udah jadi format andalan mereka untuk naikin engagement. Gue gak kebayang itu timnya mereka kerjaan sehari-harinya kayak gimana, karena udah mayoritas sumber info beritanya banyak yang nyomot atau repost dari website dan postingan media lain. Kemudian desainernya yang cuma bikin desain kayak gini, yang bisa beres gak sampai 10 menit, yang pakai Microsoft Word juga bisa ini, bahkan gak perlu pakai Canva. Dan yang masih gue heran sampai sekarang, ngapain bikin headline bahasa Indo tapi captionnya masih pakai bahasa Inggris? Kalau dulu gue mikir, oh mungkin untuk nge-guide audiens Indo dan global soal berita Indonesian culture. Jadi target audiens utamanya Indo, orang luar juga bisa baca beritanya di caption dengan bahasa Inggris. Atau juga supaya menarget audiens di Indo yang tingkat literasinya lebih tinggi, yang rata-rata bisa bahasa Inggris.
Tapi permasalahannya, sekarang audiens Volkatif udah jelas mayoritas audiens di Indo. Ya kalian bisa cek sendiri di komentar postingan kalian rata-rata pakai bahasa apa, yang rata-rata literasinya masih kurang, apalagi kemampuan bahasa Inggrisnya. Kemudian di Instagram pun juga udah lama ada fitur translate caption. Jadi ngapain masih bikin caption bahasa Inggris? Ujung-ujungnya malah bikin audiens di Indo jadi malas baca caption karena kebanyakan dari mereka nggak ngerti bahasa Inggris. Menurut gua, kenapa Freddytum ini langsung mengkritisi Volkatif dulu, bukan media lain yang juga melakukan hal yang serupa? Ya karena itu tadi. Selain karena Volkatif ini sekarang jadi salah satu homeless media terbesar di Instagram, Volkatif juga jadi pionir atau contoh media-media baru lainnya yang bikin postingan serupa. Dan salah satu bukti Volkatif menjadi pionir dari media-media homeless yang banyak bermunculan saat ini bisa kita lihat dari tanggal dibuat akun Instagramnya. Volkatif paling lama di antara yang lainnya, yaitu tahun 2016, sedangkan rata-rata media lain baru muncul di tahun 2018 sampai 2021-an. Kemudian, ditambah munculnya media-media dengan identitas yang mirip juga membuktikan bahwa banyak media yang patokannya atau inspirasinya dari akun Volkatif. Jadi, kalau media paling atasnya udah dikritik dan mulai berbenah, media kecil lain di bawahnya juga bakal ikut sadar dan pelan-pelan ngikutin. Mulai berbenah sendiri, ngelihat yang di atasnya udah dimasak habis-habisan. Apa aja media-media serupa yang mirip Volkatif? Pertama, ada Jakarta Keras. Gue lihat format kontennya gak jauh beda dari Volkatif, gayanya juga sama, headline provokatif buat narik perhatian netizen Indo. Tapi beberapa desain postingannya gue lihat udah lebih bagus dibanding Volkatif dan sejenisnya. Sayangnya sih cuma beberapa. Kebanyakan postingan lainnya masih pakai template gambar tanpa teks doang. Beberapa postingannya sekarang udah dibikin slide dan dikasih detail beritanya. Mungkin udah ngeliat Volkatif dirujak dan bikin solusi kayak gitu, akhirnya mereka ngikut lagi dengan bikin slide tambahan. Kedua, ada Ahkut, yang dari format, desain sampai isi postingannya sama persis kayak Volkatif. Oh sorry, ada yang beda. Ternyata ujung kotak bubble textnya dibikin rounded, nggak tajam kayak Volkatif. Luar biasa, kreatif ya. Modifikasinya sangat kompleks di sini. Isi beritanya juga sama aja. Dia gak bikin slide tambahan kayak yang udah dilakuin Volkatif, hanya karena mungkin dia udah ngasih penjelasannya di caption pakai bahasa Indonesia. Ketiga, folk shit. Ini yang katanya paling parah di antara media-media folk hoax lainnya. Lebih lebay, clickbait, dan paling sering menyebar hoax atau berita ngawur. Soal format konten, jelas juga ngejiplak, nggak perlu gue breakdown. Setelah Volkatif, Freddytum juga nyikat akun ini. Dan lucunya, mereka juga ikutan klarifikasi di kolom komen. Cuma bedanya kalau mereka YP-nya lebih panjang aja dari Volkatif dengan bahasa yang gak sopan. Lebih tepatnya ini bikin pembelaan ketimbang klarifikasi atau permintaan maaf. Karena gue lihat juga gak ada bentuk perubahan atau perbaikan yang mereka lakukan di akunnya. Ketiga, ada Unique Involved. Ya kalian lihat aja, gak perlu gue breakdown. Isinya sama aja kayak media-media serupa sebelumnya. Ini baru beberapa aja dari puluhan atau mungkin ratusan akun media sejenis ini yang marak bermunculan di Indonesia. Gue gak perlu bahas semuanya, dari yang udah gue sebut aja, kalian pasti udah bisa lihat polanya dari akun media-media kayak gini. Oh ya disclaimer, gue pribadi juga gak pernah sama sekali follow akun-akun media serupa Volkatif ini. Gue tahu media-media ini setelah research untuk pembahasan di konten ini. Dan kalau kalian heran, kenapa literasi masyarakat Indo rendah, kenapa banyak orang ya salah satu penyebabnya konsumsi berita tiap harinya aja dari media-media kayak gini yang isi beritanya sangat-sangat receh, nggak penting, dan bisa gue bilang sampah. Nambah wawasan juga enggak. Kebanyakan dari mereka gue lihat cuma buat-buat berita dari kelakuan SDM Indo yang padahal sebenarnya itu bukan berita. Itu cuma postingan konten buat naikin engagement. Beda sama orang-orang dulu yang baca berita dari koran atau artikel. Makanya gue baru sadar kenapa banyak orang di Indo yang suka gak nyambung kalau diajak ngobrol, nggak tahu berita-berita bagus dan penting. Ya karena itu, ketutupan hal-hal bodoh yang mereka jadiin berita. Ini jadi bikin banyak masyarakat yang literasinya rendah dan kurang wawasan. Kemudian ada satu lagi, media sejenis Volkatif yang sengaja gue pisahin dari akun media folk-folkan lainnya tadi, yaitu USS Feed, yang tadi juga disindir di postingannya Freddytum. Kemiripannya ada di format postingan dan berita yang disebarkannya, tapi beberapa perbedaannya dan keunggulannya dari Volkatif atau akun sejenis bawahannya, USS Feed masih bikin berita dengan format carousel yang dijelaskan secara lengkap. Kemudian berita-berita yang diangkat juga berita-berita berkualitas dari global, gak cuma berita dari Indonesia, apalagi ngeberitain kelakuan SDM Indo. Selain itu, desainnya juga jauh lebih baik dari media lain sejenisnya, punya brand identity, gak monoton, apalagi cuma timpa teks doang aja. Ini menurut gue media yang masih oke untuk kalian follow daripada akun-akun folk yang sejenisnya itu. Kemungkinan mereka akan memperbaiki dan merubah postingannya sampai benar itu menurut gue sangat kecil. Karena tujuan utama mereka di sini cuma untuk mencari engagement, nggak peduli soal dampak dari berita yang mereka sebarkan.
Makanya kalau kalian masih follow media-media kayak gitu, berarti kalian jadi salah satu korban dan supporter mereka. Gue gak maksa kalian buat unfollow, itu hak kalian. Gak masalah juga kalau kalian masih mau follow, tapi penting juga buat sadar sama apa yang kalian konsumsi tiap hari. Instagram Netoxler pun masih gue follow akun Volkatif untuk tetap mantau perkembangannya. Cuma Instagram gue pribadi aja yang unfollow, karena gue lihat beritanya udah gak bagus dan gak menarik lagi. Ya mungkin masih menarik untuk kebanyakan orang Indo, tapi dari pandangan gue, beritanya udah gak valuable lagi. Tiap kali postingannya muncul di feed Instagram gue, kalau gak iklan, biasanya berita yang udah diberitain media lain dengan lebih jelas. Ataupun juga postingan konten mainstream yang tujuannya cuma narik perhatian dan dapetin engagement. Udah bukan lagi bikin berita dunia entertainment atau berita yang anti mainstream yang gak diberitain sama media-media lain kayak dulu. Dan gue juga paham sih kenapa sekarang mereka udah gak ngeberitain hal-hal kayak dulu lagi. Selain karena ada perubahan dari dunia entertainmentnya atau kreatornya, yang kalau mereka beritain itu sekarang engagementnya mungkin lebih rendah. Rata-rata audiens mereka, ya orang Indo, juga kebanyakan udah gak paham. Jadi mungkin kurang relevan kalau mereka masih mengangkat berita-berita yang segmented, jarang orang peduli dan diketahui. Contoh waktu itu, USS Fit ngeberitain berita comeback dari David Dobrik ke YouTube. Di postingan itu banyak yang gak tahu dan komen, "Wah urus lah, dia siapa," dan lain hal. Itu menurut gua komentar paling norak yang sering gua lihat ketika ada berita yang mereka gak ngerti, seolah-olah mereka ngerasa keren, gak peduli sama hal yang gak penting, so edgy. Yang padahal mereka yang bodoh, kudet bermain internet kemarin, jadi gak tahu sama kreator besar, orang-orang berpengaruh dan hal besar di internet selama ini. Giliran berita artis Indo aja pada ribut ngurusin. Emang, SDM Indo nih bos. Padahal David Dobrik ini salah satu kreator dengan pertumbuhan tercepat di YouTube. Kreator yang bisa collab sama berbagai artis besar Hollywood dan ngelakuin banyak eksperimen atau hal gila entertaining yang gak semua orang bisa lakuin. Di samping kasusnya tahun 2020 yang gak bakal gue bahas di sini. Dunia internet atau sosmed di Indonesia tuh gue lihat baru meledak di tahun 2020-an. Waktu pandemi, era TikTok booming, banyak masyarakat yang baru masuk ke dunia internet pada saat itu. Ya gak usah heran, negeri kita ini dalam hal apapun selalu ketinggalan. Makanya kalau kalian lihat kelakuan netizen-netizen Indo dengan interaksinya tanpa etika di internet, gak bisa menyusun kata dengan baik dan benar di komentar, kemudian bikin konten-konten random gak jelas dan norak, ya itu tuh juga kelakuan beberapa netizen-netizen global yang baru masuk ke dunia internet 10-15 tahun lalu. Yang kemudian sekarang semakin dewasa, setelah lama aktif di dunia internet, mereka udah bisa berinteraksi dengan baik di internet. Sementara netizen Indo yang baru nyemplung ke dunia internet, mereka sekarang masih ada di fase norak dan gak beretika dalam menggunakan internet. Apalagi ditambah bocil-bocil yang difasilitasi gadget dan kebebasan bersosial media sama orang tuanya. Makanya gak usah heran kalau kalian sering nemu argumen konyol atau perdebatan panjang di internet, entah itu di Instagram, Twitter, TikTok, atau YouTube. Soalnya bisa aja mereka yang debat itu seorang dosen lagi adu argumen sama bocah SD. Atau anak SMP yang so bijak, bikin quotes kehidupan seolah udah merasa dewasa dan ngerti kerasnya dunia. Ya intinya di internet semua kalangan bisa dipertemukan tanpa kita tahu dengan siapa kita berhadapan atau berinteraksi. Oke, balik lagi ke topik. Alasan gue sekarang gak unfollow Volkatif ini, ya karena gue udah ngerasa gak dapetin apa-apa lagi dari postingan-postingan Volkatif ini. Udah terlalu banyak postingan atau berita yang gak penting buat gue. Dan tujuan awal gue dulu nge-follow akun ini supaya dapat berita anti mainstream yang gak diberitain media pada umumnya. Tapi sekarang udah gak ada lagi. Akhirnya di Instagram Netoxler, gue coba bikin berita-berita atau informasi yang gak diberitain di media-media lain pada umumnya. Informasi yang gue sebarkan di sini lebih segmented dan banyak berita soal kreator ataupun kejadian global, gak fokus di Indo aja. Ya sekalian nge-archive berita-berita dunia internet di Instagram yang lebih singkat dan cepat, beda sama konten di YouTube. Karena gak semua berita juga harus dimasukin atau dibahas di video. Ada beberapa berita yang cukup sekilas, dibuat postingan singkatnya aja di Instagram. Rencananya itu bakal gue buat daily di Instagram dengan nama Nextfeed. Gue udah bikin beberapa, masih sedikit, belum aktif daily karena masih gue sendiri yang handle. Kalau kalian ada yang tertarik, silahkan follow aja dulu Instagram Netoxler. Daripada gue jadi salah satu orang yang mensupport media yang punya dampak buruk di masyarakat dan juga sosial media, lebih baik gue tinggalin. Itu udah cara paling gampang, karena gue juga nggak rugi kok. Feed Instagram gue juga malah jadi lebih clean. Dengan kalian unfollow media-media hoax seperti ini, kalian jangan takut ketinggalan berita atau tren yang lagi happening di internet. Kalian bisa follow akun-akun berkualitas yang gue rekomendasiin ini, yang isinya beneran berita, nambah wawasan untuk ngegantiin media-media hoax tadi. Pertama-tama, dari media yang terdaftar di Dewan Pers, ada Tempo, BBC Indonesia, Narasi Newsroom, punya Mbak Najwa Shihab, dan beberapa lainnya yang udah populer.
Di sini kalian bakal dapetin banyak berita-berita yang beneran berita, bukan postingan kelakuan random SDM Indo yang dibikin headline. Kalian dapat banyak berita seputar dalam negeri maupun luar negeri, isu politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Semuanya lengkap dibahas di sini. Kemudian disajikan dalam bentuk postingan yang berkualitas, mulai dari desainnya, layoutnya, typografinya, pemilihan fontnya, semuanya jelas. Gak ada berita yang disebarkan dengan tujuan cuma pengen nyari engagement, bikin kontroversi, apalagi sampai nyebarin hoax. Karena mereka ini media-media yang udah terdaftar di Dewan Pers, jadi mereka semua profesional, di dalamnya bukan orang-orang sembarangan. Kemudian ada media seputar financial, yaitu Finfolk Money dan ngomongin uang. Tapi jangan kalian kira karena mereka ini media financial, yang mereka bahas atau beritakan cuma hal-hal seputar uang atau bisnis. Mereka juga sering update, memberitakan banyak kejadian besar atau penting yang punya pengaruh luas dari seluruh dunia. Dari sini, selain kalian dapat berita atau wawasan baru, kalian juga dapat ilmu-ilmu bagus soal finansial dan bisnis. Terakhir, ada Big Alpha. Ini juga sebenarnya media dengan konten bisnis dan finansial. Tapi gue lihat konten-kontennya lebih general, dan banyak juga ngebahas isu sosial, politik, ataupun membahas hal unik yang terjadi untuk menambah wawasan. Bukan secara hal unik bodoh kelakuan SDM Indo cuma buat nyari engagement. Big Alpha ini menurut gue jauh lebih keren dan luas daripada media lainnya. Mulai dari berita-beritanya yang menarik dan menambah wawasan, pembahasan dan penjelasannya yang detail dalam bentuk konten carousel beberapa slide, kemudian desainnya yang clean, sederhana, tetapi juga lengkap dengan visual beritanya. Karena memang seharusnya lebih baik konten berita atau wawasan kayak gini dijelasin dalam bentuk konten carousel. Nggak bisa cuma dalam satu slide headline teks timpa gambar doang. Walaupun udah dijelasin di caption pun, rata-rata orang sekarang udah jarang baca caption. Apalagi di Indonesia yang tingkat literasinya mayoritas rendah, hal yang udah dijelasin di caption atau di kontennya aja, kadang masih ada aja yang nanyain di komen. Itu juga jadi salah satu bukti lack of retention akibat konten pendek di media sosial, apalagi TikTok. Masih ada banyak lagi akun media-media berkualitas yang bagus yang bisa kalian temuin di Instagram. Lebih bagus lagi kalau kalian follow juga beberapa media internasional supaya kalian juga tahu informasi dan hal yang terjadi di luar sana. Oh terakhir, gue hampir lupa. Shoutout juga buat Fredditum yang udah bikin postingan keren mengkritisi media-media bermasalah dan kasih bukti jelas secara detail sehingga gue juga jadi dapat insight dari situ. Kalau Fredditum gak bikin postingan itu, mungkin gue gak tahu apa aja dosa besar Volkatif selama ini. Jadi kalau kalian yang mau ganti media-media Volkan ke media serupa yang lebih kredibel dan kompeten, kalian juga bisa follow Fredditum di Instagram. Tadinya gue mau buat video ini cuma 8 menitan, malah jadi 20 menit. Tapi ya gak mungkin kan. Pembahasan sepanjang ini gue ringkas dan sampaikan ke kalian dalam 1 menit.